Sebuah lonjakan 1,7 detik dalam satu sesi bukan sekedar peningkatan, itu adalah deklarasi perang. Veda Ega Pratama, rookie asal Indonesia, dilaporkan baru saja membungkam seluruh pedok Moto3 di Jerez dan membuat favorit juara, Maximo Quiles, tercengang. Di balik data telemetri yang dingin, sebuah rahasia besar tentang kecepatan sang anak ajaib dari Gunung Kidul ini akhirnya terbongkar, dan ini akan mengubah segalanya untuk musim 2026. Mari kita mundur sejenak. Sebelum badai ini datang, Veda Ega Pratama memasuki tes pramusim Jerez 2026 dengan beban yang luar biasa berat. Ia bukan sekedar pembalap biasa, ia adalah harapan emas bagi lebih dari 270 juta rakyat Indonesia. Lahir di Wonosari, Gunung Kidul pada 23 November 2008, Veda mewarisi darah balap dari ayahnya, seorang pembalap nasional bernama Sudarmono. Dari latihan di tempat sederhana seperti Pasar Hewan Siono, bakatnya yang luar biasa membawanya menjuarai Asia Talent Cup dan menjadi runner-up di Red Bull Rookies Cup 2025. Namun, panggung dunia Moto3 adalah monster yang berbeda. Di 2 hari pertama tes, kenyataan pahit itu menghantamnya. Veda Ega Pratama dilaporkan kesulitan, tertinggal lebih dari 2 detik dari pembalap tercepat. Bisikan keraguan mulai menyebar di padok. Apakah ia hanyalah korban selanjutnya dari kerasnya persaingan level dunia? Namun, di tengah keheningan garasi Honda Tim Asia, sebuah titik balik yang dramatis terjadi. Jauh dari sorotan kamera, Veda Ega Pratama dan krunya tidak sedang mencari keajaiban, mereka bekerja. Telemetri menceritakan sebuah kisah yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Mereka tidak mencari settingan mesin ajaib, karena di kelas Moto3, tenaga mesin adalah variabel yang nyaris ragam untuk semua pembalap. Mereka sedang merekayasa ulang pendekatan Veda terhadap aspal sirkuit Jerez. Sirkuit Jerez dengan panjang 4,4 km adalah lintasan yang sangat teknikal. Sirkuit ini punya segalanya, tikungan cepat, tikungan lambat, area pengereman keras, dan chicane yang mengalir. Disinilah letak kelemahan Veda Ega Pratama pada awalnya, dan disinilah letak terobosannya yang paling brilian. Tim dikabarkan fokus pada bagian-bagian lambat untuk menjadi cepat, sebuah filosofi yang terdengar aneh, tapi sangat jenius. Mereka bekerja pada transisi saat masuk ke puncak tikungan, atau yang biasa disebut apex. Mereka mencari milidetik berharga di mana suspensi Öhlins pada sasis Honda NSF 250RW memuat dan melepaskan beban dengan sempurna. Motor Honda NSF 250RW sendiri dikenal sebagai mesin yang sangat sulit ditaklukkan. Sasis aluminium twin tube-nya sangat kaku, menuntut presisi dan kecepatan menikung yang tinggi. Motor ini tidak akan memberi ampun pada keraguan sekecil apapun. Bagi seorang rookie, rasanya seperti mencoba menjinakkan banteng liar. Setiap kali Veda Ega Pratama mencoba menekan lebih keras, motor itu seolah melawan balik. Terobosan itu, menurut sumber internal, datang ketika Veda berhenti melawan motornya dan mulai mendengarkannya. Ia mulai memahami bagaimana cara mengelola deformasi ban dan kelenturan sasis, 2 faktor yang menjadi penentu utama di kelas Moto3. Veda Ega Pratama mulai menemukan sebuah ritme yang melampaui statusnya sebagai pendatang baru, dan kemudian hasilnya mulai terlihat di layar catatan waktu. Pada sore terakhir tes, angka 1 menit 46 detik dengan mudah ia torehkan. Lalu, angka itu berubah menjadi 1 menit 45 detik. Kemudian, sebuah kejutan besar yang membuat seluruh pedok terdiam, 1 menit 44,968 detik. Veda Ega Pratama telah memangkas hampir 2 detik dari catatan waktu pribadinya. Ia tidak hanya menemukan kecepatan, ia telah membuka kunci DNA teknis dari motor Honda tersebut. Jaraknya kini hanya 1,038 detik dari Maximo Quiles, pembalap Spanyol yang digadang-gadang sebagai favorit juara. Maximo Quiles adalah talenta luar biasa, juara European Talent Cup 2 kali, dan anak didik dari Marc Marquez. Di dunia Moto3 yang persaingannya sangat ketat, selisih 1 detik itu bukan lagi sebuah gunung yang mustahil didaki. Itu adalah sebuah target yang sangat jelas. Namun, ancaman sebenarnya dari Veda Ega Pratama bukanlah 1 putaran cepat itu. Di dunia media sosial, lap tercepat memang akan menjadi berita utama. Tetapi, di pedok, di antara para insinyur dan kepala kru, long run atau simulasi balaplah yang paling dihormati. Dan disinilah Veda Ega Pratama melakukan pembantaian dalam diam. Saat para rivalnya sibuk membakar ban baru untuk mencari 1 lap kualifikasi yang sempurna demi popularitas, Veda memulai simulasi balapan yang membuat para direktur teknis geleng-geleng kepala. Putaran demi putaran, motor nomor 24 itu dilaporkan berdengung stabil di angka 1 menit 45 detik. Sangat presisi, sangat metronomik. Itu adalah ritme seorang pembalap veteran yang sudah tahu cara memenangkan balapan 20 putaran di Jerez.
Bagi seorang rookie, menunjukkan tingkat kematangan seperti ini dengan fokus pada manajemen ban dan konservasi energi di atas ego pribadi adalah hal yang hampir tidak pernah terdengar. Kru Honda Tim Asia menyadari bahwa mereka tidak hanya memiliki murid yang cepat. Mereka memiliki seorang spesialis umpan balik teknis. Kemampuan Veda untuk menyampaikan informasi teknis tentang kelenturan sasis NSF 250 RW dan stabilitas pengereman memungkinkan tim untuk menyempurnakan setelan jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Ia menunjukkan kekuatan mental layaknya seorang veteran 10 tahun. Veda Ega Pratama bukan lagi sekadar proyek masa depan. Ia adalah penantang serius, di sini, saat ini juga. Yang membuat situasi ini semakin panas adalah reaksi dari para rival. Di dalam garasi tim-tim papan atas, suasana dikabarkan berubah dari rasa percaya diri menjadi kebingungan total. Maximo Queiroz adalah pembalap yang terbiasa mendominasi. Ia adalah tolok ukur, sang predator di puncak rantai makanan Moto3. Ketika berita sampai kepadanya bahwa Veda Ega Pratama telah memangkas waktunya sebesar 1,7 detik, reaksinya dilaporkan sangat mengejutkan. Bukan hanya karena satu lap cepat itu, tetapi cara Veda melakukannya. Veda tidak hanya mengalahkan waktu, ia secara sistematis menyingkirkan para rookie papan atas lainnya. Brian Uriarte, Sai O'Gorman, Zen Miti, bahkan rival lamanya dari Asia, Hakim Danish, harus rela terlempar ke posisi bawah di antara para debutan saat Veda Ega Pratama melesat ke atas. Ini bukan kebetulan, ini adalah sebuah serangan psikologis yang diperhitungkan dengan sangat matang. Ketegangan antara para rookie veteran Eropa dan pendatang baru asal Indonesia ini mulai terasa sangat nyata. Maximo Queiroz sendiri dilaporkan mengakui bahwa ia kaget, tercengang oleh lonjakan mendadak tersebut. Memiliki kecepatan adalah satu hal, tetapi menjadi cepat saat tekanan di hari terakhir tes mencapai puncaknya adalah hal lain. Veda Ega Pratama menunggu sampai semua orang menunjukkan kartu mereka sebelum ia mengeluarkan kartu as miliknya. Ini adalah sebuah gertakan tingkat tinggi di panggung dunia, dan itu berhasil. Pengujian di Jerez telah resmi berakhir, tetapi perang baru saja dimulai. Jika data dari Jerez ini benar, maka ini adalah sinyal bahaya terbesar bagi tatanan elit Eropa di Moto3. Perhatian kini beralih sejauh 10.000 km ke sirkuit internasional Buriram di Thailand untuk seri pembuka musim 2026. Bagi Veda Ega Pratama, ini bukan sekedar balapan pertama. Ini adalah pertahanan di benua sendiri. Buriram adalah sirkuit dengan karakter yang sangat berbeda. Sirkuit ini memiliki lintasan lurus yang panjang dan zona pengereman yang sangat keras, terutama di tikungan 3. Tata letak seperti ini menuntut presisi teknis dan stabilitas pengereman yang luar biasa, tepat seperti apa yang ditunjukkan Veda di Spanyol. Mungkinkah ini adalah skenario yang lebih menguntungkan baginya? Momentum yang ia bawa dari Jerez adalah senjata psikologis yang luar biasa. Ia telah membuktikan bahwa ia bisa mengalahkan para rookie terbaik di halaman belakang mereka sendiri, di Eropa. Sekarang, ia akan menghadapi mereka di halamannya sendiri, di Asia Tenggara. Para penggemar di Indonesia sudah siap meledak dalam dukungan. Tim merasa sangat optimis. Namun seluruh pedok kini mulai waspada. Veda Ega Pratama bukan lagi bocah pendiam di sudut garasi. Ia adalah pengganggu yang tidak diantisipasi. Pertanyaannya bukan lagi, bisakah dia bersaing? Pertanyaannya sekarang adalah, adakah yang bisa menghentikannya? Dunia mengira mereka sudah siap untuk seri pembuka musim 2026. Tetapi badai yang datang dari Asia Tenggara ini diduga jauh lebih besar dari apapun yang pernah mereka hadapi. Sebuah kebangkitan dari seorang anak bangsa yang siap mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia. Perjuangan Veda Ega Pratama adalah perjuangan kita semua. Bagaimana menurut kalian? Apakah strategi diam-diam menghanyutkan yang dilakukan Veda di Jerez akan membawanya menjadi juara dunia Moto3 2026? Ataukah ini hanya kejutan sesaat? Tuliskan prediksi dan doa kalian untuk Veda Ega Pratama di kolom komentar di bawah. Contoh, Gaspol Veda, buktikan Indonesia bisa juara dunia. #VedaJuara 2026. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian bangga dengan prestasi Veda. Subscribe channel Gala Cepat dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari pahlawan kita di lintasan MotoGP. Mari kita kawal bersama perjalanan Veda Ega Pratama menuju puncak dunia. Dari Gunung Kidul untuk Indonesia dan untuk dunia.